Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak kurang semangat ya? Ulangi lagi yang semangat. Ini masih belum malam ini, masih habis isya. Harusnya masih semangat. Masih semangat semuanya? Masih. Kita ulangi salamnya. Jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin menanyakan kabarnya. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang sudah ngantuk? Belum ya, masih semangat ya. Tadi mabitnya mulai jam berapa? Jam 4. Oh, berarti ini sesi kedua. Insya Allah masih semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya melihat di kiri saya ini wajah-wajah remaja putra calon pemimpin, insya Allah ya. Calon pemimpin, amin ya rabbal alamin. Kemudian di sebelah kanan itu ada aura-aura calon pendidik, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang dimana ketika kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar setiap titipan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan itu, niscaya banyak sekali uang yang kita keluarkan. Bayangkan jikalau oksigen, udara yang kita hirup ini kita disuruh bayar, setiap tarian nafasnya kita disuruh untuk bayar, maka kira-kira banyak sekali rupiah yang kita keluarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan hal itu, memberikan kepada kita secara gratis. Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah, petunjuk dan taufiknya. Bedanya hidayah dengan taufik itu apa? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu bedanya antara hidayah dengan taufik? Hidayah nama orang, taufik juga nama orang. Bukan. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang dicintainya. Jadi diberikan oleh Allah petunjuk. Oh, ini loh yang benar. Oh, ini loh yang salah, ini yang benar ini. Kemudian kalau taufik apa? Taufik itu adalah kemudahan untuk menjalankannya. Jadi ketika teman-teman semua diberikan pilihan antara baik dan buruk, ketika diberi hidayah saja tanpa taufik, kita cuma tahu, oh itu buruk, oh itu baik, tapi kita sulit untuk mengerjakannya. Tapi ketika diberikan oleh Allah taufik, kita jadi mudah. Contohnya, kita ada agenda mabit bersama. Kan ini suatu acara yang Masya Allah untuk kebaikan kita, untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah. Nah, kalau kita hanya diberi hidayah saja oleh Allah, maka kita hanya tahu, oh ada agenda mabit bersama.
Tapi ketika kita ingin mengikutinya ada keraguan-raguan. Nah, itu kita belum diberikan oleh Allah taufik. Tapi ketika kita diberikan oleh Allah taufik, maka kita dimudahkan langkah kakinya untuk mendatangi masjid. Para remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya bersolawat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling pelit. Teman-teman tahu pelit nggak? Pelit itu apa? Berat untuk memberikan sesuatu. Orang yang paling pelit itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku tidak mau bersolawat kepadaku. Nah, itu orang yang paling pelit. Kenapa kok disebut orang yang pelit? Karena sekedar mengucapkan sholawat, kan itu bukan sebuah hal yang berat ya, mengucapkan sholawat. Tetapi kok masih tidak mau, nah, makanya disebut sebagai orang yang paling pelit. Maka kita tentunya tidak mau disebut sebagai orang yang pelit. Maka ketika ada nama Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Para remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana kita membangun citra remaja. Boleh Mas, diketik, diklik. Bagaimana kita membangun citra remaja. Nah, kenapa kita membahas mengenai remaja? Karena ini bisa dilihat di slide. Banyak sekali berita yang kita temui tentang kekerasan-kekerasan. Ya, contohnya ada kasus tawuran, ada kasus kelitih. Tahu ya kelitih ya? Tahu nggak kelitih? Teman yang laki-laki ini biasanya yang tahu ini kelitih. Tahu ya? Remaja-remaja yang keliling-keliling gerombolan naik motor bawa celurit ya, tapi bukan mau ngarit, bukan mau nyari ramban, tapi mau apa? Iseng. Kalau ada orang lewat ketemu papasan sama kelompok lainnya, aritnya diayunkan biar kena. Dan ketika ditanya alasannya, apa alasannya? Iseng-iseng aja, iseng-iseng aja, gabut nggak ada kerjaan, akhirnya nyari-nyari musuh. Dan itu yang bikin kaget apa teman-teman? Ternyata pelakunya adalah remaja ya, seumuran teman-teman ini ya, SMP, SMA. Begitu pula ada kasus yang lain. Teman-teman di sini ada yang punya Facebook? Ada nggak yang punya Facebook? Mas-mas, mbak-mbak? Ada? Oh, masnya yang di belakang itu. Kalau anak remaja biasanya memang kurang tertarik dengan Facebook, ya, karena Facebook itu identiknya dengan bapak-bapak, jokes bapak-bapak, ataupun akunnya ibu-ibu gaul gitu ya. Tapi teman-teman, ya, teman-teman, kalau teman-teman tahu di Facebook itu baru aja ada yang viral. Yaitu apa? Teman-teman tahu mengikuti berita 32.000 pengikut enggak? Jadi di Facebook itu ada grup namanya, grup. Dan itu macam-macam, ada yang grup tentang edukasi, ada yang grup tentang hobi dan lain sebagainya. Akan tetapi ada satu grup yang itu judulnya pun sudah aneh, teman-teman. Judulnya apa? Fantasi sedarah. Ya, jadi itu adalah sebuah penyimpangan kelainan yang dimana seseorang itu menyukai saudaranya sendiri, ya teman-teman. Menyukai saudaranya sendiri.
kakak kandung, adik kandung, dan ini merupakan sesuatu yang bagi kita itu menjijikkan ya. Kita mendengar hal ini pun sudah jijik, naudzubillahi min dzalik. Tetapi realitanya, kenyataannya bagaimana teman-teman? Grup ini, Fantasi Sedarah ini pengikutnya sampai 32.000. Bayangkan, 32.000 itu jumlah yang banyak atau sedikit ini? Banyak ya, 32.000 itu banyak teman-teman. Dan 32.000 itu mengonsumsi tontonan-tontonan yang seperti ini, yang menyimpang seperti ini. Nah, jadi banyak sekali di media sosial ya, karena sekarang sudah zamannya media sosial, semua bisa bikin konten, semua bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing ya. Aku punya pendapat ini, tak bikin konten, tak share di TikTok ya. Aku punya aku pengen ikut join tren yang FYP yang lagi viral gitu. Dan kebanyakan remaja itu masa-masa di mana emosinya masih labil ya, emosinya masih labil, kemudian rasa penasarannya tinggi, pengen mencari jati diri. Oh, siapa toh aku itu? Mulai mencari sosok idola. Dan kalau tidak dibarengi dengan ilmu, tidak ada pendampingan, maka itu cukup membahayakan, karena bapak ibunya teman-teman itu kadang nggak tahu apa yang teman-teman buka di HP ya. Jadi harus bijak-bijak dalam menggunakan media sosial. Bisa dilanjut Mas Falah. Nah teman-teman, kalau kita tadi setelah melihat berita yang tadi itu, berita ada kelitih, ada tawuran, dan kekerasan-kekerasan yang lain hingga kasus Facebook tadi, ternyata pelaku-pelakunya itu kebanyakan atau diantara pelaku-pelakunya itu adalah orang-orang di luar sana yang seumuran mas-mas sama mbak-mbak di sini. Bayangkan seumuran mas-mas dengan mbak-mbak ini, SMP, ada yang SMA? Ya Mas, SMA, SMP, SMA lah pelakunya. Kita kan nggak bayangkan, biasanya pelaku kejahatan itu apa sih yang di pikiran kita itu? Preman gitu ya kan, orang-orang jahat itu yang di pikiran kita apa? Preman, gangster, pokoknya yang ngeri-ngeri itu orang-orang bertato. Nah tapi kenyataannya di luar sana orang-orang seumuran kita ini sudah jadi dalam tanda kutip penjahat teman-teman. Jadi ada yang salah dengan teman-teman kita yang di luar sana, ada yang salah dengan pola pendidikan dari teman-teman kita. Nah sebelum kita masuk ke materi, kita ingin mengenal siapa sih remaja itu ya. Di sini ada yang tahu remaja itu siapa? Apa sih remaja itu? Remaja. Teman-teman ini remaja, tapi pengertian dari remaja itu apa? Apakah dia nama orang atau kata benda dan lain sebagainya? Nah, kita kasih tahu ya, remaja itu adalah peralihan ya, proses peralihan antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Nah, tengah-tengahnya itu adalah masa remaja. Tengah-tengahnya itu masa remaja. Mungkin umurnya, ilmuwan itu beda-beda sih. Ada yang mengatakan mulai dari 12 hingga 24 ya. Mulai akhir SD hingga nanti SMA atau sampai kuliah. Nah, itu masa-masa peralihan menuju dewasa. Jadi masa-masa remaja itu masa-masa ini teman-teman, kita itu mulai ada jarak dengan orang tua. Kita itu udah mulai nggak pengen diatur oleh orang tua. Ada yang merasa kayak gitu nggak? Kita mulai merasa berjarak dengan orang tua. Kalau kita dulunya itu kemana-mana selalu diantar oleh orang tua, kemana-mana selalu
dijemput oleh orang tua ataupun dijenguk oleh orang tua. Kalau kita main kemudian kita nggak pulang-pulang didatangi, ayo mangan sih, nah, gitu kan. Nah itu kita pas masih anak-anak. Pernah nggak teman-teman ngerasain pas masa remaja ini, orang tua itu ketika terlalu perhatian dengan kita malah jadi risih. Kita malah jadi risih, oh, apa sih kok aku udah bukan anak-anak gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Pernah ngerasa? Aku tuh udah gede loh pak, aku tuh udah gede loh bu, nah, gitu. Atau masih seneng ditemani sama orang tuanya. Nah jadi masa remaja itu masa ketika seorang mulai ingin lepas dari orang tua. Dan itu kalau dilihat dari sudut pandang yang normal itu bagus. Karena dia mulai belajar untuk mandiri ya, untuk mandiri. Karena ketika seorang sudah mulai dewasa, dia sudah mulai melakukan semuanya sendiri, udah nggak bergantung kepada orang tua lagi. Apalagi pas sudah nanti bekerja, udah SMA, udah kuliah, nah itu masa-masa kuliah kita udah mandiri. Apalagi nanti ngekos, masak sendiri, udah nggak dimasakin orang tua, baju nyuci sendiri, udah nggak dicuciin. Nah itu kita persiapan untuk menuju ke sana. Akan tetapi para remaja yang dimuliakan oleh Allah, ketika hal itu tidak didampingi dengan baik, maka para remaja ini akan mencari orang-orang yang bisa dekat dengannya, membuat kelompok atau geng-geng sendiri. Jadi udah nggak dekat dengan orang tua, tapi dia dekat dengan teman-temannya, bikin circle sendiri. Tahu circle ya? Tahu circle? Temen, ada geng, ada circle gitu ya, bikin circle sendiri-sendiri. Mending kalau circle-nya remaja masjid seperti Mas Desta gitu ya, Mas Falah ikut circle-nya Mas Desta dan Mas Falah ini bagus, selalu aktif di masjid ya. Kalau circle-nya circle kelitih tadi kurang tepat teman-teman, nggak baik. Makanya harus memilih teman itu juga perlu, memilih teman yang baik itu perlu. Karena seseorang itu dipengaruhi oleh temannya, ya. Seorang itu dipengaruhi oleh temannya. Kan Rasulullah SAW pernah bilang, perumpamaan teman yang baik itu ibarat seorang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Tahu ya penjual minyak wangi? Tahu ya? Di timur masjid itu ada penjual minyak wangi. Kalau kita temenan dengan penjual minyak wangi, kita ikut kenal wanginya, kita bisa minta minyak wangi dari orang itu, kita juga ikutan wangi. Tapi perumpamaan teman yang buruk itu ibarat berdekat-dekatan atau berteman dengan tukang pandai besi, tukang bikin arit, bikin golok. Teman-teman tahu nggak proses bikin golok, bikin arit, tahu nggak? Jadi besi itu dipanaskan sampai cair, kemudian dicetak, dipukul-pukul sampai keras. Dan proses itu kalau kita deket-deket ya, kalau kita nggak kena kecipratan apinya ya kita kena bau dari asapnya. Jadi perumpamaan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi yang bisa membuat kita ikutan wangi, atau kalaupun teman yang buruk itu seperti berteman dengan pandai besi yang kita bisa kena bau asapnya atau percikan apinya. Jadi teman yang baik itu pengaruh teman-teman, circle yang baik itu berpengaruh. Kemudian selanjutnya ciri-ciri remaja. Teman-teman kan ini remaja ya, tahu ciri-ciri teman-teman itu apa? Ciri-cirinya, ciri-ciri remaja yang mulai berubah dari masa anak-anak, yang berubah dari ketika teman-teman masih SD. Yang dulu saya itu SD itu kayak gini, sekarang SMP udah beda. Ada yang tahu perbedaannya antara anak SD dengan anak SMP? Emosinya masih labil ya, belum bisa mengendalikan emosi.
ya, belum bisa mengendalikan emosi. Kemudian rasa penasaran yang tinggi, rasa penasarannya tinggi banget, pengen nyoba apapun. Lihat di TikTok ada tren baru nih, ada FYP baru, cobalah gitu. Jadi ada rasa ingin mencoba, dan dorongan ingin mencoba itu tinggi. Nah, ini terkadang bisa menjerumuskan anak remaja ke tindakan-tindakan yang kurang baik, seperti penasaran apa yang dikerjakan oleh apa yang dikonsumsi oleh orang dewasa, ya, pengen mencoba mungkin merokok, ya, karena rokok itu identik dengan orang dewasa. Wah, kayaknya kalau merokok aku kelihatan lebih gagah. Ini yang putra-putra ini, ada yang sudah merokok ini? Nggak ada, ya, jangan sampai, ya. Terlepas dari hukumnya, orang yang tidak merokok itu lebih baik daripada yang merokok, gitu ya, no debat. Nah, jadi ada rasa penasaran yang tinggi untuk mencoba hal yang baru, ya, untuk mencoba hal yang baru. Kalau ini tidak diarahkan, maka yang dicoba-coba itu hal-hal yang buruk, merokok, minum minuman keras, ya. Ataupun kalau remaja-remaja putri, mungkin ada tren baru di TikTok, tapi kok itu bajunya bagus, ya, tapi nggak menutup aurat. Karena penasaran tetap dibeli, di check out, tetap dicoba. Nah, itu karena rasa penasaran yang tinggi tapi tidak dibarengi oleh ilmu. Jadi harus tetap dikendalikan. Kemudian apa kelebihan para remaja, teman-teman? Teman-teman ini aslinya punya kelebihan. Kalau yang di depan ini diberi satu pilihan, ya, diberi satu pilihan, yang di depan ini pengen kembali ke masa remaja. Coba tanya Mas Rizky, remaja-remaja dulu, pengen kembali ke masa remaja, ya. Kalau udah gede kayak gini, udah banyak pikirannya, udah wah, pengen lari dari kenyataan, pengen kembali ke masa remaja, gitu. Jadi teman-teman remaja ini punya potensi. Potensinya apa, teman-teman? Ada nggak? Harus tahu ini potensi dirinya. Masih banyak waktu luang. Ya, masih banyak waktu luang. Teman-teman masih banyak waktu luang. Nanti kalau teman-teman udah mulai SMA, itu sudah mulai banyak tugasnya. Kemudian nanti ada jam tambahan, ekstra, les-les dan lain sebagainya. Kemudian ketika teman-teman nanti sudah masuk kuliah, lebih banyak lagi tugasnya. Ataupun nanti seperti Mas Rizky itu bekerja sambil kuliah. Nah, itu kalau teman-teman nggak bisa memanage waktu dengan baik, ya nanti bakalan terpontang-panting, berat nanti rasanya. Jadi teman-teman ini mumpung masih banyak waktu, bisa mempelajari hal-hal yang baru, tapi hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang kurang baik. Teman-teman bisa mungkin ikut ke masjid, ya, ikut ke masjid, ikut ngajar sama Mas Desta, Mas Falah, ya, ikut mengajar anak-anak, khususnya yang putri-putri ini, biar tahu bagaimana rasanya ngajar bocil-bocil, ya. Harus menjaga kesabaran. Misalkan kita mendikte anak kecil itu Iqra atau Al-Quran, fawailul, nanti jawabnya jadi fawaliyu, diulangi lagi fawailul, fawaliyu. Nah, gitu kan susah, kita harus bersabar. Tapi itu sebagai pengalaman bagi kita, sebagai pengalaman. Kapan lagi kita mau mencoba? Kalau kita nggak mau, kayaknya berat, nggak mau, kayaknya berat. Nah, kita nanti jadi tidak berkembang, teman-teman. Jadi mumpung masih muda, kita mencoba hal-hal yang baik. Ataupun yang putra-putra juga bisa nanti ikutan ngajar TPA, ya. Karena kaderisasi itu perlu. Nanti ketika Mas Desta, Mas Falah sudah sibuk, ya, nanti siapa yang menggantikan mereka kalau bukan teman-teman ini, ya, kalau bukan teman-teman yang di sini. Maka kelebihannya diantaranya adalah waktu luang, semangat yang masih tinggi, ya. Nah, itu kelebihannya. Adapun kekurangannya, apa kekurangan remaja ini? Apa kekurangan remaja ini?
Ya, emosi yang labil, betul sekali. Emosinya masih labil. Ya tadi, emosinya labil, kadang kalau disenggol dikit baper. Kalau disenggol dikit baper, bawa perasaan. Karena apa namanya, isu anak-anak remaja saat ini itu kesehatan mental ya. Kadang seorang, misalkan ada remaja putri yang dia mengupload fotonya di status IG atau di WA, kemudian yang lain komennya bagus-bagus, tapi ada satu komen, mbaknya ini aslinya cantik tapi cuma gendut aja. Wah, itu bisa nggak makan seharian itu. Iya bener, karena emosinya masih labil, belum bisa mengendalikan emosi. Jadi hal kecil sekalipun, walaupun itu nggak tahu siapa yang komen, komennya itu cuma iseng atau atau malah beneran, kita nggak tahu, tapi itu berpengaruh terhadap emosinya remaja. Jadi sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar di pikiran para remaja. Nah, itu emosi yang labil. Juga misalkan ada remaja-remaja putra mulai dekat dengan circle-nya dan ada rasa ingin loyal, ingin setia, fanatik dengan circle-nya. Pokoknya aku harus gedeke namane kelompokku, gedeke nama sekolahku, tapi dalam hal yang buruk, misalkan tawuran dan lain sebagainya. Oh, ini sekolahku lawan sekolah kono, menang sekolahku pokoknya. Nanti kalau ada dari sana macam-macam sama anggotaku, nanti tak geruduk satu kelas, ya, gitu kurang baik. Jadi emosi yang masih labil ini terkadang bisa membahayakan. Nah, itu adalah kekurangan-kekurangannya para remaja. Mas Falah bisa lanjut. Sebelum kita masuk ke materi utama, jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai berita-berita tentang remaja, terus kemudian kelebihan dan kekurangan remaja. Mungkin teman-teman ada yang berpikir, Mas, kok remaja itu identiknya kok yang buruk-buruk ya? Remaja itu kok identiknya yang neko-neko ya, yang apa namanya, kriminal-kriminal ya? Ada nggak sih Mas remaja yang tenanan, remaja yang baik, yang lurus, itu ada nggak? Ada teman-teman. Jadi ada remaja-remaja yang dia memiliki loyalitas dengan Islam, memiliki rasa ingin mengangkat derajat Islam, ingin memakmurkan masjid, kemudian ingin agar anak-anak itu bisa baca Quran, bisa baca Iqra, ataupun kalau di zaman Rasul dulu ingin agar agama Islam ini menjadi tegak di muka bumi. Itu kita bisa berislam sekarang ini diantaranya adalah jasanya para remaja zaman dulu, teman-teman. Mau bukti enggak, teman-teman? Jadi ada seorang sahabat. Sahabat ini adalah orang yang masuk Islam paling muda. Ada yang tahu siapa? Siapa sahabat yang masuk Islam dan di umur yang paling muda di antara sahabat yang lain yang pertama-tama masuk Islam? Ada yang tahu siapakah nama sahabat itu? Nyerah? 1, 2, 3, hangus. Jadi ada seorang sahabat yang namanya itu Ali bin Abi Thalib. Ya, ada sahabat bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini masuk Islam, dalam satu riwayat beliau masuk Islam ketika berumur 11 tahun. Di sini ada yang umurnya 11 tahun. 11 tahun ada. Kira-kira 11 tahun itu, oh yang paling belakang bukan kayaknya itu. 11 tahun itu mungkin kelas akhir SD. Ini udah SMP, berarti udah lebih tua. Udah lebih tua teman-teman ini. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk Islam ketika umur 11 tahun dan beliau dididik oleh Rasulullah. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib ini menjadi sahabat yang berkorban hingga merelakan dirinya untuk tidur di kasurnya Rasulullah.
Dan ini bukan tidur biasa, teman-teman. Jadi ketika itu ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di kota Mekah, mendakwahkan Islam, mengajak orang-orang untuk masuk Islam, dan kemudian dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan bahkan beliau pernah direncanakan untuk dibunuh, teman-teman. Jadi mereka bikin strategi gimana caranya kita habisi nyawanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya rumahnya Rasulullah SAW itu dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy di malam hari. Nah, ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang ketika itu masih remaja, ya, seumuran teman-teman ini, untuk apa? Untuk menggantikan beliau tidur di kasurnya. Teman-teman tahu apa konsekuensinya? Kalau Ali tidur di situ, konsekuensinya apa? Bisa-bisa Ali bin Abi Thalib dikira Nabi Muhammad terus kemudian dibunuh, teman-teman. Resikonya kehilangan nyawa. Tapi Ali bin Abi Thalib sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Jadi beliau ini mengorbankan, bahkan hampir-hampir beliau kehilangan nyawa gara-gara itu. Nah, itu sahabat yang laki-laki. Kemudian ada yang perempuan juga, sahabat putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang bernama Asma, ya. Siapa namanya? Asma binti Abi Bakar, ya. Asma binti Abi Bakar. Beliau ini yang mengantarkan bekal makanan kepada Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah ke Madinah. Kan beliau dikejar itu ketika berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, cuma berdua. Kemudian beliau bersembunyi di Gua Sur, teman-teman. Jadi berdua bersembunyi di dalam gua yang gelap gulita di atas bukit. Nah, Asma binti Abu Bakar ini rela untuk naik turun bukit malam-malam sendirian untuk mengantarkan makanan. Mas, kenapa harus malam-malam, kok nggak pagi aja? Karena kalau pagi nanti ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bisa dibunuh juga. Bayangkan, teman-teman, seorang remaja putri malam-malam dia naik ke atas bukit, ya. Di sini ada yang pernah mendaki, teman-teman? Pernah mendaki bukit? Pernah merasakan capeknya mendaki bukit? Bukit Andong misalkan, itu yang paling lumayan lah. Capek, teman-teman, mendaki bukit itu capek, apalagi nafasnya kalau nggak kuat ya, apalagi kakinya. Tapi sahabat Asma binti Abu Bakar, sahabat seorang remaja putri ini, rela malam-malam naik turun bukit mengantarkan bekal untuk Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar. Dan pernah suatu ketika Asma ini diinterogasi oleh Abu Jahal. Pernah diinterogasi oleh Abu Jahal, ya. Gembongnya orang-orang kafir Quraisy itu salah satunya Abu Jahal. Nah, itu diinterogasi, tetapi Asma binti Abu Bakar tetap mengatakan, saya nggak tahu di mana Rasulullah. Saya nggak tahu di mana Rasulullah. Akhirnya sampai ketika itu Abu Jahal terlalu emosi, hingga sampai Asma ini, mohon maaf, ditampar, ya. Seorang remaja putri ditampar oleh orang dewasa. Sakitnya itu bisa dibayangkan, teman-teman. Bahkan sampai anting-antingnya Asma itu sampai terlempar karena saking kencengnya tamparan dari Abu Jahalin. Jadi pengorbanan seorang remaja putri ketika itu untuk membantu Rasulullah itu sangat patut untuk kita contoh. Nah, jadi yang bisa kita contoh dari dua sahabat remaja tadi adalah pengorbanannya untuk Islam, untuk membela Islam, ya, gitu ya. Jadi ada satu kelebihan remaja, yaitu
mulai ada rasa ingin setia, ingin membela apa yang dia yakini ya. Ketika tadi mungkin di luar sana ada yang ingin membela kelompoknya atau gengnya atau circle-nya, ketika diarahkan ke arah yang baik, kita bisa membela agama kita membela Islam ya. Bagaimana caranya Islam itu bisa tegak, bagaimana masjid itu bisa makmur, apa yang bisa saya lakukan untuk masjid, apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak di Surabaya ini biar bisa baca Iqra gitu teman-teman. Jadi remaja-remaja inilah yang nantinya bisa untuk memanggul beban perjuangan Islam ini teman-teman. Nah kemudian ada satu lagi sahabat sebenarnya, tapi dia sahabat laki-laki yang ketika di umur belum sampai 20 tahun teman-teman, belum sampai 20 tahun sudah dijadikan pemimpin pasukan yang jumlahnya 3.000 orang, dipimpin oleh remaja umur 17 atau 18 tahun, masih SMA, memimpin pasukan sebanyak 3.000 orang melawan orang-orang Romawi ya. Teman-teman tahu orang-orang Romawi enggak? Kalau teman-teman pernah lihat film itu Gladiator ya, Romawi itu kalau di film-film itu ditampakkan seakan-akan kuat gitu. Mainannya aja singa. Kan Gladiator itu kesatria di bangunan Kolosium itu yang bulat. Itu di tengahnya manusia versus singa. Nah, itu diantara orang-orang itu ingin menampakkan gimana kekuatan orang-orang Romawi itu. Nah, seorang pemuda yang berumur masih 17 tahun atau 18 tahun diperintahkan Rasul untuk memimpin pasukan yang jumlahnya 3.000 melawan para gladiator itu ya, orang-orang Romawi, dan menang teman-teman. Gimana itu caranya bisa menang? Padahal yang memimpin anak SMA kelas 3 udah mau lulus ya, gitu ya. Artinya remaja ketika potensinya itu dia digali, kemudian dia maksimal di situ, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Sebagaimana sahabat ini, namanya adalah sahabat Usamah bin Zaid. Siapa namanya? Usamah bin Zaid ya. Usamah itu artinya singa ya, singa, benar-benar singa memang. Nah, Usamah bin Zaid ini ketika umur 17 tahun diperintahkan untuk memimpin pasukan. Tapi kita mungkin bertanya, Mas, mosok bisa langsung tiba-tiba dijadikan pemimpin? Emang Usamah bin Zaid nggak pernah salah? Pernah teman-teman. Usamah bin Zaid juga seorang remaja seperti kita. Pernah salah, pernah emosinya itu pernah tidak terkendali. Jadi ada satu kisah yang cerita ini Usamah sendiri. Jadi ketika itu sahabat Usamah ini pernah diutus oleh Rasulullah untuk menyerbu suatu desa orang-orang kafir di situ. Dan itu jauh sebelum Usamah jadi panglima perang loh, itu masih jauh. Masih berarti lebih muda lagi. Dan ketika itu beliau mengejar seorang kafir yang dia lari, kemudian dikejar oleh sahabat Usamah, kemudian sampailah dia terkepung, orang kafir ini terkepung. Kemudian ketika itu sahabat Usamah membawa tombak ya, membawa tombak, ingin ditancapkan di dadanya orang kafir ini. Karena dia sudah terpojok, orang kafirnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, mau lari ke sana nggak bisa, ke kanan ke kiri nggak bisa, ke belakang nggak bisa, di depan cuma ada Usamah bin Zaid. Artinya ketika tombaknya itu diangkat mau dihujamkan di dadanya, langsung orang kafir ini bilang apa? Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sebagai teman-teman bayangkan menjadi sahabat Usamah bin Zaid, wes diuyak kesel-kesel, pas arep dirampungke malah syahadat. Nah itu gimana teman-teman? Nah Usamah bin Zaid ini karena sudah saking emosinya ya, karena remaja tadi emosinya masih labil, belum bisa mengendalikan emosi, tetap dibunuh oleh sahabat Usamah bin Zaid.
Terus kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada sahabat Usama bin Zaid. Maka beliau mengatakan, mengapa wahai Usama bin Zaid engkau bunuh dia padahal dia sudah bersyahadat. Artinya ketika seorang sudah bersyahadat, ia sudah masuk Islam, dia nggak boleh dihilangkan nyawanya. Maka ketika itu sahabat Usama bin Zaid mulai berargumen, memberikan alasan. Ya, anak-anak remaja itu kan identiknya sudah bisa membuat alasan ya. Kalau dulu pas kita masih anak-anak kan disuruh orang tua, le ambilin itu, le belikan ini. Kalau pas sudah remaja, le belikan ini, bisa jawab, bisa ngasih alasan. Oh bu, aku ada tugas atau apa, pokoknya yang lain bisa beralasan. Nah, itu ciri-ciri remaja. Dan Usamah bin Zaid, sahabat Usamah bin Zaid ini mengungkapkan alasannya. Kenapa engkau bunuh wahai Usamah? Wahai Rasulullah, dia itu cuma pura-pura bersyahadat. Jadi syahadatnya itu cuma pura-pura biar nggak tak bunuh. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengatakan, wahai Usamah, apakah engkau sudah belah dadanya, sudah kau robek dadanya, kemudian engkau lihat hatinya, apakah dia jujur atau enggak? Sudah kamu lakukan belum? Belum wahai Rasulullah. Rasulullah mengulangi pertanyaan itu terus sampai sahabat Usama ini, ya Allah, Mbak Rasulullah itu diam aja sekali aja. Kok diulang-ulang terus pertanyaannya? Saya merasa bersalah sekali. Jadi itu salah satu kesalahan yang dilakukan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Jadi sekelas sahabat Usamah bin Zaid pun pernah salah, teman-teman. Jadi karena seorang remaja itu memiliki ya tadi emosi yang masih labil. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ngantuk? Belum, ya? Belum. Masih semangat? Masih. Nah, kita masuk ke dalam materi kita pada malam hari ini. Bagaimana kita membangun citra remaja berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita menjadi sebagaimana Ali bin Abi Thalib, supaya kita bisa menjadi sebagaimana Asma binti Abi Bakar, biar kita bisa menjadi sebagaimana Usamah bin siapa? Bin Zaid. Bagaimana caranya? Yang pertama, hendaknya kita menjadi remaja yang muwahhid. Muwahhid itu apa, Mas? Muwahhid itu adalah remaja yang bertauhid. Tauhid itu apa, Mas? Teman-teman pernah berhitung pakai bahasa Arab dari 1 sampai 3? Belum. 1 bahasa Arabnya apa? Wahidun, 1 isnaini, 2 salah satun, 3 Arbaatun, 4 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tauhid itu berasal dari kata wahid, 1. Kita menjadikan Tuhan kita itu cuma 1. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya tauhid apa? Yang menjadikan Tuhan itu ada banyak, Tuhan itu ada 2, ada 3. Namanya, lawan dari tauhid namanya musyrik, teman-teman. Namanya musyrik. Lawan dari tauhid itu musyrik. Nah, teman-teman, yang harusnya menjadi pondasi kita semua adalah akidah yang lurus. Akidah yang lurus artinya kita bertauhid kepada Allah itu beramal soleh, teman-teman sholat, teman-teman puasa, teman-teman mengerjakan amal soleh itu hanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang teman-teman, teknologi itu sudah sangat canggih. Media sosial itu sudah gampang diakses. Teman-teman bisa hitung nggak berapa kali teman-teman membuka media sosial dalam sehari? Sehari berapa kali? Ada yang tadi bilang nggak bisa dihitung karena saking banyaknya. Ya, jadi saking banyaknya
atau saking mudahnya media sosial itu diakses, jadi banyak pemikiran-pemikiran yang itu bertentangan dengan tauhid, tapi itu banyak dibikin konten, dan banyak dari remaja-remaja itu yang terpengaruh. Contohnya apa teman-teman? Contohnya ada konten yang dia mempromosikan, ya, mengajak orang untuk menjadi seorang ateis. Ateis itu apa teman-teman? Tahu nggak? Ateis itu apa? Ya, tidak percaya Tuhan. Jadi kalau tauhid itu kita percaya hanya satu tok til, ya, nggak ada yang lain. Kalau ateis itu malah nol, nggak ada agama yang benar. Aku nggak percaya Tuhan. Jadi itu ada di media sosial. Contohnya di YouTube itu ada seorang influencer, ya. Seorang influencer itu dia mengaku kalau dirinya itu seorang ateis dan bangga dengan fakta bahwa dirinya itu ateis. Jadi dia seakan-akan mempengaruhi orang-orang untuk ikut menjadi ateis. Dia bilang apa teman-teman? Saya itu orang ateis, waktunya itu lebih longgar, ya. Jadi dalam sehari itu saya nggak usah sibuk-sibuk sholat sehari 5 kali, nggak usah sibuk-sibuk beribadah dalam sehari 5 kali, ataupun seminggu sekali. Jadi waktu saya itu lebih luas, teman-teman. Kalau ada remaja kira-kira yang dengar kayak gitu, kemudian dia tanpa pikir panjang, ya, dia bisa-bisa terpengaruh menjadi ateis. Oh, saya kalau lebaran itu nggak usah capek-capek silaturahmi dan lain sebagainya, ataupun kalau Natal saya nggak usah nyiapin kado buat Natal, tapi saya tetap dapat diskonnya, ya. Saya tetap dapat diskon e-commerce-nya, ya. Jadi dia seakan-akan mengajak orang lain untuk ikut jadi ateis. Nah, konten-konten seperti ini harusnya jangan ditelan mentah-mentah, jangan langsung dipercaya, ya teman-teman. Baik yang putra maupun yang putri, kalau ada konten-konten seperti itu mending di skip aja, di skip, jangan ditonton. Kemudian ada lagi, kalau tadi ada ateis itu nol, tauhid itu mengesahkan Allah satu, ada lagi yang namanya pluralisme. Itu mengatakan semua agama itu benar, semua agama itu atau semua Tuhan itu mengantarkan kepada tujuan yang sama, cuma ibadahnya beda-beda. Jadi semua agama itu sama, tapi nanti ujungnya tetap masuk surga. Nah, itu juga pemahaman yang sesat, teman-teman. Pemahaman yang enggak benar. Jadi kita Tuhannya hanya Allah. Selain Allah itu bukan Tuhan. Jadi kalau Tuhannya cuma Allah, ya kita beribadahnya hanya kepada Allah. Tata caranya kita mengikuti Rasulullah. Tata cara sholat, tata cara wudhu kita mencontoh Rasulullah. Kemudian yang kedua, teman-teman, setelah kita menjadi remaja yang muwahhid, yang kita menanamkan di dalam diri kita itu Tuhanku hanya Allah, maka yang kedua kita menjadi remaja yang juga seorang mujahid. Mujahid itu apa, teman-teman? Mujahid apa namanya? Apa pengertiannya mujahid itu? Mujahid itu di bawahnya ada generasi pejuang, ya. Seorang pejuang. Jadi dia tidak gampang terpatahkan semangatnya. Dia tidak mudah terpatahkan tekadnya. Jadi dia semangat. Seorang remaja yang mujahid. Jadi kita harus berjihad, teman-teman. Jihad itu apa jihad? Ada yang tahu jihad itu apa jihad? Jihad itu mengeluarkan segenap usaha kita untuk mencapai segala sesuatu, ya. Teman-teman, misalkan teman-teman itu pengen naik gunung, tujuannya itu sampai ke puncak Rinjani misalkan di Lombok sana. Nah, teman-teman berarti harus berusaha mengeluarkan tenaganya teman-teman untuk melewati pos demi pos untuk sampai ke puncak
gunung. Nah, usaha teman-teman itu yang dinamakan dengan jihad, bersungguh-sungguh mengeluarkan tenaga untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, gitu teman-teman. Dan jihad itu bermacam-macam. Ya, jihad yang pertama itu jihad melawan hawa nafsu. Ya, melawan hawa nafsu. Jadi masa-masa remaja ini ya teman-teman, hawa nafsunya mulai bergejolak. Yang putra mulai ada ketertarikan dengan yang putri. Begitu pula yang putri mulai tertarik dengan yang putra. Ya gitu ya. Siapa tadi? Iya. Memang seperti itu, memang ada ketertarikan. Nah itu siapa yang bekerja itu karena manusia punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu pasti mengarahkan kepada sesuatu yang buruk ya. Kalau tidak dikendalikan, kalau kita turuti, maka hawa nafsu itu akan mengarahkan kepada sesuatu yang buruk. Contohnya ketika teman-teman ya tadi ada grup yang 32.000 itu, kan itu adalah hawa nafsu yang dituruti terus menerus hingga akhirnya dia bosan dengan kemaksiatan yang biasa, perbuatan maksiat karena sudah sering dilakukan. Wah, aku bosan, pengen yang lebih menantang, pengen yang tingkatannya lebih tinggi. Akhirnya dia ganti ke kemaksiatan yang lebih buruk. Nah itu dampak negatif dari menuruti hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan setan. Jihad melawan setan. Kita berusaha untuk melawan godaan setan. Godaan setan itu ada dua teman-teman. Ada berupa syahwat, ada berupa syubhat ya. Syubhat dan syahwat. Kalau syahwat itu perut ke bawah ya, syahwat menimpa perut ke bawah. Kalau syubhat itu perut ke atas, pemikiran syubhat itu. Mungkin ada teman-teman, ada orang yang mengatakan, oh sholat itu nggak wajib, sholat itu nggak wajib. Pokoknya kita itu eling karo Gusti, kita itu ingat dengan Allah itu sudah cukup, nggak usah perlu sholat. Nah itu pemikiran yang menyimpang. Dia berarti sudah kena fitnah syubhat ya, sudah kena, pikirannya sudah rusak, dan itu memperbaikinya susah teman-teman. Jadi kita harus melawan godaan setan itu. Jadi kalau mulai ada pemikiran-pemikiran yang aneh, teman-teman tanya ke orang yang tahu ya, mungkin ke gurunya, mungkin kepada Pak Ustadz kalau ada gitu ya. Pak Ustadz gimana kalau ada kayak gini? Kalau saya berpikir seperti ini, pemikiran saya udah benar atau salah gitu. Jadi kita bertanya kepada orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah jihad melawan orang kafir. Teman-teman, gimana cara kita berjihad melawan orang kafir? Ada yang tahu gimana caranya? Mungkin yang laki-laki bakal menjawab, perang mas, perang. Jihad melawan orang kafir, perang. Seperti di Palestina itu ya. Ya, sekarang keadaan di Palestina ini sudah memprihatinkan teman-teman. Jadi orang-orang kafir Israel ini masih saja membunuhi bayi-bayi, para wanita, para orang-orang tua yang mereka ini aslinya nggak bersalah apa-apa tapi dibunuh. Maka cara kita melawan orang-orang yang bandel kayak Israel itu nggak bisa kita caranya pelan-pelan. Harus dengan cara yang keras, karena mereka pakai pesawat, pakai bom, pakai tank. Kita membalasnya juga harus dengan cara yang sama, dan itu sudah dilakukan oleh para pejuang di Gaza. Kita di sini kita doakan mereka. Kalau kita punya uang lebih, kita donasikan untuk teman-teman di Palestina. Ataupun kalau kita sehabis sholat, kita doakan semoga orang-orang di Gaza diberikan kesabaran, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejauh apapun orang itu berada, di Gaza kan jauh teman-teman.
di Indonesia dengan di Gaza, di Palestina itu kan jauh. Tapi mereka tetap saudara kita. Mereka tetap saudara kita. Karena setiap muslim itu bersaudara. Walaupun kita beda suku, beda negara, tetapi ketika kita sama-sama menyembah Allah, sama-sama bertauhid, maka kita saudara. Sebagaimana teman-teman punya anggota tubuh, punya tangan, punya kaki. Ketika ada satu anggota tubuh itu yang sakit, anggota tubuh yang lain pasti juga ikut merasakan sakit. Ketika teman-teman jalan kemudian kesandung batu, maka semuanya pun akan merasakan sakit. Mata bisa mengeluarkan air mata, mulut bisa meringis kesakitan, padahal yang kena kakinya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena antara kaki, tangan, mulut dan mata itu satu kesatuan. Sebagaimana kita umat Islam itu aslinya sejatinya satu. Ya, walaupun kita dipisahkan oleh negara-negara yang berbeda, tetapi keimanan kita tetap satu. Kita bertauhid kepada Allah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, para remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang bisa kita lakukan agar menjadi remaja yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita menjadi remaja yang mujadid. Mujadid itu apa, teman-teman? Generasi pembaharu Islam. Generasi pembaharu Islam. Jadi di setiap 100 tahun, teman-teman, di setiap 100 tahun itu pasti Allah utus satu generasi sebagai pembaharu Islam. Pembaharu Islam itu gimana sih mas maksudnya gitu? Apakah agama Islam itu diperbarui, di-upgrade atau gimana? Jadi memperbarui Islam itu adalah mengembalikan Islam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Mari kita berdoa bersama-sama semoga hujan ini bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang memberikan manfaat. Karena ada di wilayah yang lain, karena akhir-akhir ini sering hujan, ada wilayah yang kena musibah berupa banjir. Dan semoga di Surabaya ini tidak terjadi bencana alam apapun. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud pembaharu Islam itu adalah suatu generasi, satu kelompok, atau ya generasi ajalah kita panggilnya. Generasi yang dia mengembalikan Islam yang sudah mulai. Kalau misalkan ibaratkan Islam itu ibarat baju yang putih, teman-teman. Baju yang putih, yang bersih, kemudian mulai terkotori dengan noda-noda, ya. Mungkin akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan, mungkin kemaksiatan di mana-mana, itu menjadi noda-noda yang menempel di baju yang putih itu. Ibaratkan Islam itu baju yang putih, kemudian peristiwa-peristiwa buruk itu adalah noda-noda yang menempel. Maka kita sebagai remaja, bagaimana kita memperbarui agama Islam ini, mengembalikan kemurnian agama Islam. Caranya bagaimana teman-teman? Ketika mungkin kita sebagai remaja, caranya bagaimana remaja ini untuk memperbarui Islam, menjadi pembaharu, menjadi mujadid? Itu kita bisa apa, Mas, ya? Jadi teman-teman, misalkan teman-teman punya sahabat, punya tetangga, atau punya saudara yang mungkin masih khilaf, masih jarang sholat, kemudian masih senang melakukan hal-hal yang kurang baik, itu teman-teman nasihati, ya. Teman-teman nasihati, diajak untuk, oh ayo ke masjid, misalkan yang putri, ayo pakai jilbab, gitu ya. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Itu untuk memperbarui keislaman, untuk memperbarui agama Islam. Kemudian yang terakhir, teman-teman,
karena sudah hampir jam 8:30. Yang terakhir, kita usahakan untuk menjadi remaja yang muadib atau remaja yang beradab ya. Kita kan lahir di Jawa ya, yang ibaratnya ya bukan melebihkan suku Jawa dari suku yang lain, tapi karena kita hidup di Jawa dan sangat kental dengan unggah-ungguh gitu ya, kalau orang Jawa Mas Desta, unggah-ungguh gitu ya. Jadi kita usahakan untuk menjadi remaja yang beradab ya, menjadi remaja yang beradab. Jadi teman-teman, adab itu bukan hanya kepada orang yang lebih tua saja ya. Misalkan kita lewat di depan orang, monggo mbah, nyuwun sewu pak, pamit gitu. Bukan hanya itu saja, tetapi lebih dari itu ada adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita beradab kepada Allah? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita beradab kepada Allah? Kalau kepada orang tua kan kita memakai bahasa yang santun, lemah lembut. Tapi kalau kepada Allah, bagaimana kita beradab kepada Allah? Gimana cara kita beradab kepada Allah? Ya. Kalau kepada orang tua saja kita diperintahkan untuk beradab, maka apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara bentuk kita beradab kepada Allah adalah kita taati perintah Allah. Kita taati, kita kerjakan perintah Allah dan kita jauhi larangannya. Ketika sudah masuk waktu adzan, ketika Allah memanggil kita untuk sholat, adab kita bagaimana? Apakah kita nanti dululah, kosek lah, urung rampung masih satu ronde lagi, masih satu masih satu apa Mas Rizky? Satu match lagi. Oh, ini masih satu match lagi nanggung. Nah, itu namanya tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memanggil kita untuk mendatangi masjid, kita malah mengabaikan panggilan itu. Gimana kalau kita dipanggil orang tua, kita malah melengos? Itu kan nggak beradab, apalagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah 8:30 dari panitia tadi, kami diberi waktu sampai jam 8:30. Mungkin bila ada salah kata dari kami mohon maaf. Kemudian kesimpulan dari apa yang kami sampaikan tadi, masa remaja ini, mas-mas dan mbak-mbak ini semuanya punya potensi yang besar ya. Punya waktu luang, jadi gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Nge-game boleh nggak mas? Boleh, tapi jangan berlebihan. Semua itu boleh, tapi jangan berlebihan. Punya potensi yang besar. Nah, teman-teman tinggal bagaimana cara mengelola emosi, bagaimana cara memilih konten yang teman-teman lihat. Harus diseleksi, jangan ditelan mentah-mentah. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.